Kalau gitu kita bahas mengenai teks ulasan. Garis besar materi teks ulasan yakni yang pertama ada pengertian teks ulasan, terus yang kedua struktur teks ulasan, yang ketiga ciri bahasa teks ulasan, dan yang keempat menulis teks ulasan. Nah, dari semua garis besar materi ini ada dalam kisi-kisi. Yang pertama konsep atau pengertian teks ulasan, langkah-langkah pembuatan teks ulasan, menentukan tujuan teks ulasan, membuat teks ulasan berdasarkan ilustrasi, memahami maksud kalimat ulasan, jenis-jenis objek ulasan, struktur teks ulasan, identitas, struktur teks ulasan, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Terus kaidah bahasa teks ulasan yakni konjungsi, kaidah bahasa teks ulasan yaitu pernyataan saran, kata sifat, kata kerja, dan kalimat deskripsi, penulisan objek ulasan, huruf miring dan tanda petik, penulisan tanda titik dua, penulisan kata depan, dan penulisan di judul ulasan. Jadi untuk nomor 12 sampai nomor 20 itu kurang lebih mengenai kaidah kebahasaan ya. Ini sebenarnya materi SD kelas 7 sempat sedikit. Jadinya ini tinggal mengulas gitu sama memperdalam lagi, memperjelas mengenai kaidah kebahasaan. Oke, aku bahas garis besar materi pokok pembahasan. Kita mulai dari pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, komentar, tafsiran terhadap suatu hal, yakni benda, buku, karya seni, dan lain-lain, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan objek yang diulas tersebut. Tujuan akhir dari teks ulasan adalah memberi pertimbangan kepada halayak tentang baik atau tidak baik objek yang diulas tersebut. Jadi itu pengertian teks ulasan yaitu komentar mengenai kelebihan atau kekurangan objek yang diulas. Tujuan akhir teks ulasan adalah memberi pertimbangan kepada halayak tentang baik atau tidak baik objek yang diulas tersebut. Jadi itu pengertian teks ulasan, yakni komentar gitu. Komentar untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu objek yang diulas. Penulis harus mengulas karya orang lain agar tulisannya menjadi lebih objektif. Jadinya eh untuk membuat karya nih, umpamanya untuk membuat karya, alangkah baiknya kita sebelumnya sudah pernah mengulas. Mengulas itu kayak kita mendalami karya orang gitu. Jadinya kita udah mengulas kan, mengulas itu otomatis kita baca ya. Terus kita cari mana titik baik, maksudnya kelebihan dan kekurangannya yang pada akhirnya kita sebagai penulis untuk membuat karya yang baru lagi karena kita udah pernah mengulas jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan karya orang lain yang mungkin bisa jadi improvisasi kita dalam membuat karya, maka otomatis tulisan yang kita buat itu lebih objektif. Jadinya penulis harus mengulas karya orang lain agar tulisannya menjadi lebih objektif. Aku lanjutkan ya. Struktur teks ulasan. Jadi struktur teks ulasan yaitu yang pertama ada identitas atau orientasi, yang kedua yaitu sinopsis, yang ketiga analisis, dan yang keempat evaluasi. Struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas, yakni data-data umum dan penting tentang karya, itu identitas. Yang kedua sinopsis, ringkasan karya. Yang ketiga analisis, kelebihan dan kekurangan karya. Dan yang keempat evaluasi, rekomendasi berupa layak atau tidaknya karya. Sinopsis itu kurang lebih bukan spoiler, jadinya kayak garis besar mengenai ceritanya gitu. Kalau memang orientasi itu isinya apa namanya? Orientasi itu isinya lebih ke kok di sini nggak ada orientasi ya? Oh, identitas sama orientasi itu sama ya? Tunggu, sabar, sabar, sabar. Mana ya? Nah, jadi kalau mamanya di tugas Pak Adi itu ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Jadi kalau mamanya kita ambil contoh dari orientasi yang ada, orientasi itu lebih kayak ide umum atau pengetahuan umum mengenai buku-buku yang kita akan ulas. Jadi identitas buku yang
dibuat secara singkat ringkas menjadi sebuah paragraf gitu. Identitas, habis itu sedikit cerita atau sedikit isi dari buku itu. Nah, itu disebut orientasi. Jadi kayak pengetahuan umum mengenai buku yang diulas gitu, itu orientasi. Jadi identitas yaitu data-data umum dan penting tentang karya, kurang lebih sama isinya dengan orientasi, cuman kalau orientasi itu mungkin ada sedikit sangkutnya dengan sinopsis. Jadi isi buku ini membahas tentang apa tapi singkat aja gitu. Itu sinopsis, itu orientasi. Terus sinopsis ringkasan karya. Yang keempat analisis kelebihan dan kekurangan karya. Dan yang kelima evaluasi. Rekomendasi berupa layak atau tidaknya karya. Ketiga, menyampaikan kelebihan dan kekurangan suatu karya sebaiknya disertai dengan alasan dan bukti data. Jadi ketika menyampaikan kelebihan dan kekurangan suatu karya sebaiknya disertai alasan atau bukti data. Ini biasanya ada di bagian analisis, yakni kelebihan dan kekurangan karya. Jadinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan yang kita ulas gitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Walaupun pasti kelebihan dan kekurangan itu berdasarkan subjektif kita, menurut pendapat kita, tapi pasti ada yang bisa apa ya, kayak bisa menguatkan gitu dari subjektif kita mengenai eh, mengenai kelebihan dan kekurangan yang kita subjektifkan gitu. Jadi yang memang harus ada di buku gitu. Atau yang ya kurang lebih gitu sih. Yang jelas ada di buku, nah itu harus, yaitu menyampaikan kelebihan dan kekurangan dengan alasan atau bukti data secara kualitatif dan kuantitatif gitu. Itu ulasan. Jadi kalau main ditanya teks ulasan ini, dia ini lebih ke kualitatif ya. Teks kualitatif dibanding kuantitas. Kualitatif dan kuantitas. Ya. Kalau kuantitas itu data yang banyak apa? Kalau mamanya kualitatif itu lebih kayak langsung buktinya gitu. Contohnya ada di kartu masing-masing ya. Kalau mamanya di kartuku itu aku makainya pakai kuantitatif. Jadi menggunakan data yang banyak ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Ini nggak usah. Nih, nah kita langsung ke ciri bahasa teks ulasan. Ada 5, yakni yang pertama kata sifat atau konjungsi, yang kedua kata kerja, di sini ada ya di kisi-kisi. Salah kayaknya. Kata sifat sendiri, sorry sorry. Ciri bahasa teks ulasan yaitu yang pertama ada kata sifat, kata kerja, kata sambung, deskripsi, dan saran. Kata sifat. Kata sifat yakni kata yang digunakan untuk menerangkan benda seperti kualitas, kuantitas, kecukupan, urutan, atau penekanan. Contoh, baik, banyak, penting, dan lain-lain. Digunakan dalam teks ulasan untuk memberikan penilaian terhadap karya. Terus kata kerja yakni kata yang menyatakan suatu tindakan, perbuatan, proses, atau keadaan. Contoh, ditulis, menceritakan, tidur, dan lain-lain. Digunakan dalam teks ulasan untuk mendeskripsikan objek yang diulas. Jadi kalau kata sifat ya berarti sifat ya kayak baik, banyak, penting. Kalau memang kata kerja itu eh, kata yang menyatakan atau menjelaskan mengenai tindakan, perbuatan, proses atau keadaan. Contohnya kayak ditulis berarti nulis. Ya, ditulis menceritakan tidur dan lain-lain. Digunakan dalam teks ulasan untuk mendeskripsikan objek yang luas, yang diulas, sorry. Contohnya, buku ini ditulis oleh siapa? Itu contoh dari kata kerja. Nanti kita lihat contoh-contoh lain di latihan ini. Nanti aku share juga kok. Ini dari guru PKM. Bukan PKM juga sih, tapi ya PKM sebutannya. Terus kata sambung.
Kata sambung ya ini kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat agar menjadi lebih padu. Contoh, dan, karena, akan tetapi, dan lain-lain. Digunakan dalam teks ulasan untuk menjalin ringkasan cerita yang runtut dan menarik. Runtut itu kayak berurutan gitu, yang sambung menyambung gitu. Jadi nyambung gitu. Kata sambung. Terus kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan keadaan objek yang diulas. Contoh, novel ini ditulis oleh Terelie, salah satu dari banyak penulis hebat di tanah air. Nah, ini contoh kalimat deskripsi. Nah, dari kalimat deskripsi ini kita bisa bedah lagi nih. Dari kalimat deskripsi ini kita lihat mana yang merupakan kata sifat, kata kerja, dan kata sambung. Kita mulai dari kata sifat dulu ya. Yang menerangkan benda seperti kualitas, kuantitas, terus kecukupan, urutan, dan penekanan. Seperti kata baik, banyak, penting, dan lain-lain. Pokoknya kata sifat lah. Terus kalau kata kerja yaitu yang mengenai perbuatan gitu. Contohnya ditulis, menceritakan, tidur, dan lain-lain. Dan kata sambung. Jadinya kata sambung ini kayak kata yang untuk menyambung gitu. Kayak dan, karena, akan tetapi, dan lain-lain. Kita coba bahas kalimat deskripsi yang ini ya. Yang contoh. Novel ini ditulis oleh Terelie, salah satu dari banyak penulis hebat di tanah air. Nah, kalimat deskripsi itu kalimat yang menggambarkan keadaan objek yang diulas. Ini contohnya kita bahas dari kata sifat. Kata sifat yang di sini yang pertama ada banyak. Salah satu dari banyak, berarti kan salah satu dari banyak. Berarti Terelia ini merupakan penulis gitu. Penulis hebat di tanah air. Dari banyaknya penulis-penulis yang ada di Indonesia atau di tanah air. Jadi salah satu dari banyak itu kata sifat. Habis itu hebat kata sifat. Terus kalau mau untuk kata kerja, yaitu ada ditulis. Terus kalau mau penulis ini kayaknya bukan kata kerja ya. Coba. Tunggu, penulis, penulis. Penulis tuh kata kerja bukan ya? Kayaknya sih bukan ya penulis. Lebih kayak untuk objek gitu. Terus untuk kata sambung ini ada kata sambung. Oleh itu termasuk kata sambung nggak ya? Dan atau dengan bahwa namun meskipun sedangkan oleh karena itu bukan ya. Salah satu dari banyak penulis hebat di Indonesia. Bukan deh. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Jadi teks ulasan untuk mendeskripsikan objek yang diulas secara lebih spesifik. Terus kita lanjut ke ungkapan saran. Bagian penutup teks ulasan yang baik perlu mencantumkan rekomendasi kepada pembaca. Nah, ini ungkapan saran ini dia itu masuknya ke dalam bagian evaluasi, yakni rekomendasi berupa layak atau tidaknya karya. Jadi ungkapan saran ini masuknya adanya di evaluasi. Bagian penutup teks ulasan yang baik perlu mencantumkan rekomendasi kepada pembaca. Rekomendasi disampaikan dengan menggunakan ungkapan saran seperti sebaiknya, hendaknya, harusnya, dan sebagainya. Nah, ini juga disambung nih. Sebaiknya, hendaknya ini disambung nih. Pokoknya yang nyanyanya itu disambung. Tunggu, aku ada contoh. Ini evaluasi ya. Kayak mengajarkan, ini kannya disambung nih. Kurang lebih kayak gitu juga contoh. Untuk membuktikan bahwa kalau saran berarti dianalisis sama diorientasi.
Cuman analisis ini lebih kayak ke saran ngasihnya. Ungkapan saran sebaiknya. Untuk jadi ini ya pengertian ungkapan saran yaitu bagian penutup teks ulasan yang baik perlu mencantumkan rekomendasi kepada pembaca. Rekomendasi yang disampaikan dengan menggunakan ungkapan saran gitu. Seperti jadi contohnya ini kayak kata kerja harus 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 tuh kata sifat atau kata kerja ya ditambahnya gitu. Oh ini kata kerja nih ditambahnya gitu. Terus aktivitas kelompok ini nggak usah. Menyunting teks ulasan. Penulisan judul karangan atau teks ulasan, penulisan judul objek yang diulas, penulisan kata depan, penggunaan tanda titik dua. Nah ini ada di kisi-kisi semua ya. Kita bahas mengenai penulisan judul karangan atau teks. Cara pertama menggunakan huruf kapital semua. Contoh, ini penulisan judul ya. Sejuta sayang untuknya. Kisah badut yang menangis di balik topengnya. Ini juga ada contoh. Ini kalau mau main judulnya pakai tanda kutip dua ya. Jadi menggunakan huruf kapital semua. Cara pertama menggunakan huruf kapital semua. Contoh, sejuta sayang untuknya. Kisah badut yang menangis ya. Ini ya. Jadi penulisan judul atau karangan atau teks ini ada dua yaitu huruf kapital semua dan cara kedua yaitu menggunakan huruf kapital di awal kata. Nah, kata tugas atau dikonjungsi seperti di, ke, dari, dan yang untuk. Nah, konjungsi itu berarti kata sambung ya sama aja. Dan sebagainya yang tidak terletak pada posisi awal judul tetap ditulis dengan huruf kecil atau tidak kapital. Contoh nih, mindset, mengubah pola berpikir untuk. Nah, untuknya ini kecil nih karena merupakan kata sambung atau konjungsi. Untuk perubahan besar dalam. Nah, ini dalam juga nih. Dalam hidup Anda. Terletak pada posisi awal judul. Nah, ini contoh dari kata konjungsi atau kata sambung kayak di, untuk, dalam. Nah, itu kecil ya. Nah, ini contohnya. Terus penulisan judul objek yang diulas. Jika objek merupakan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar atau judul film siniar tuh, judul lakon dan nama media massa tuh koran dan lain-lain, pokoknya yang cetak massa yang banyak orang baca, nah itu media massa. Berita kalau judul lakon tuh aku lupa. Nah, maka ditulis menggunakan huruf miring. Contoh, saya telah membaca buku dari Eve Maria ke Jalan Lain Roma. Jadi judul bukunya itu dari Eve Maria ke Jalan Roma. Terus film, contoh nih judul film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Siniar celetuk bahasa mengangkat tema kebahasaan. Jadi ini judul siniarnya itu celetuk bahasa. Jadi dimiringin gitu. Terus, jika objek merupakan judul puisi, lagu, artikel, naskah, bab buku, dan pidato, maka ditulis menggunakan tanda petik. Nah, contoh nih, biasa kalau memakai judul puisi, lagu, artikel, naskah, bab buku, dan pidato itu tanda petik. Cuman yang paling mencolok tuh kalau judul puisi, nah itu biasa keluar. Judul buku, judul lagu juga keluar nih. Itu menggunakan tanda petik. Contoh nih, puisi pahlawanku terdapat pada halaman 125, eh terdapat pada halaman 125 buku itu. Terus marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar membela yang benar.
serentak, hak kita diserang, maju tak gentar, Pak. Mengusir penjajah, maju serentak. Aku nggak apa lagi loh. Hak kita diserang, serentak, serentak, majulah, majulah, maju. Ini sama sih. Atau menerjang, terjang, menerjang, menerjang, terjang. Oke, aku lanjutkan. Terus kita lanjut ke penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Tulis terpisah dari kata mengikuti. Kata yang mengikuti biasanya menunjukkan tempat atau asal suatu benda. Jadi kalau mau kayak kata lokasi kayak di mana, terus ke tengah, dari mana. Nah, dari mana itu tulisannya itu dipisah gitu. Dari mana? Dari mana terus di mana? Kan biasa kan orang kalau nggak tahu biasa tulisnya di mana. Tapi di mana itu sebenarnya di spasi gitu. Karena menunjukkan kalau mamanya di sini dikasih spasi ya itu karena menunjukkan tempat atau asal suatu benda. Jadi tempat gitu biasanya pakai spasi. Bedakan dengan penggunaan himbauan di dalam kalimat kerja pasif, yaitu penulisan disatukan dengan kata mengikuti misalnya bola ditendang, terus diangkat. Nah, itu diangkat itu dia itu digabung, diangkat. Terus dibanggakan. Nah, itu dibanggakan itu otomatis tulisannya tuh kayak gini. Dibanggakan. Jadi nggak ada yang dipisah gitu. Kannya pun juga gabung. Ini salah nih aku. Harusnya ini besar semua nih judul sini. Untuk ulasan ya. Terus berdasarkan, nah ini sudah ya. Himbauan di dalam kata kerja pasif yaitu yang penulisannya disatukan dengan kata yang mengikuti misalnya bola ditendang oleh Anton. Andi dibanggakan oleh kedua orang tuanya gitu. Kedua orang tuanya, nya itu di kedua oleh orang tuanya. Ya kurang lebih itulah yang kita pelajari. Aku pun juga kadang masih bingung gitu. Nanti kita coba ada latihan soal, nanti coba kita pahami lagi melalui latihan soal yang ada. Pengecualian untuk keluar dan daripada juga tetap ditulis serangkaian. Contoh, di keluar. Nggak ada ya di keluar. Bolak, bola keluar dari dan daripada. Pengecualian untuk keluar dan daripada juga ditulis serangkaian. Jadi nggak ada dipisah. Lanjut penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Misalnya, judul film Sejuta Sayang Untuknya. Sutradara Novianto. Bedakan dengan kalimat berikut. Film yaitu Sejuta Sayang Untuknya disutradarai oleh Herwin Novianto. Nah ini contoh penggunaan titik dua ya. Jadi dikasih satu kali spasi nih kayaknya. Kalau di contohku ini dikasih satu kali spasi. Ini harusnya ini ya nggak miring ini harusnya. Ini untuk eh ini ya pemetaan titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan atau kayak apa ya contohnya kayak gini lah. Jadi dibikin per poin-poin gitu kayak judul film titik dua sejuta sayang untuknya. Sutradaranya titik dua Herwin Novianto. Beda halnya dengan kalimat. Kalau kalimat baru tuh film sejuta sayang untuknya disutradarai oleh Herwin Novianto.
Terus tanda titik dua dipakai di antara judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya, Sejuta Sayang Untuknya, kisah badut yang menangis di balik topengnya. Avenger titik dua Endgame. Nah ini contoh dari, jadi kalau mau di anak judul nih, contoh nih, dalam buku Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Nah ini merupakan contoh dari penggunaan titik dua yang dikhususkan atau digunakan untuk membagi judul utama buku ini yaitu buku Mindset dengan anak judul yaitu mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda gitu. Nah, sebagai bahan latihan kerjakan kuis berikut. Contoh penulisan judul teks yaitu film dari masa lalu yang kelam. Ini apa nih? Membenarkan ya? Contoh penulisan judul teks. Oh ini judul nih contoh. Film dari masa lalu yang kelam. Orang kaya baru. Kan ini kan di ini ya. Dimiringin. Nggak dimiringin. Kalau mama dimiringin itu kalau mama kita lagi menjelaskan ya cerita gitu. Nama judulnya. Contoh kalau mama dimiringin tuh kalau mamanya udah jadi kalimat. Contohnya kayak gini. Mindset mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda adalah sebuah buku karya Carol S. Dweck yang membahas mengenai pentingnya memperbaiki pola pikir kita dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam hidup. Nah, jadinya kalau mamanya udah berupa kalimat itu judul buku itu dimiringin. Mungkin agak bingung, tapi aku pun juga awalnya bingung. Cuman kalau kalian baca pelan-pelan mungkin bisa paham ya. Ini contoh judul yang baik yaitu film dari masa lalu yang kelam. Jadinya judulnya dibesarin semua kecuali kata sambung atau konjungsi. Terus ini penggunaan tanda petik dan titik dua orang kaya baru. Ini kan menjelaskan atau ini judul utama terus ini sub judul atau judul anak gitu. Apa sih? Judul dan dan anak judul gitu. Orang kaya baru, kisah panjang tentang ayah yang menghilang, keluarga cemara, harta di balik kesederhanaan. Terus kemana Van der Witch, kayaknya Witch deh bacanya. Witch berlabuh. Jadi ini penulisan yang benar ya. Terus siapa di balik kisah? Love for sale. Jadi for ini kan kata sambung ya dalam bahasa Inggris. Untuk menjual untuk cinta. Bener kan bahasa Inggrisku? Terus siapa di balik kisah Love for Sale? Ini contoh penulisan judul teks ulasan. Terus contoh penulisan kalimat yang terdapat judul film, buku, lagu, atau puisi. Contoh nih, film Milea Suara dari Dilan kurang menarik daripada film sebelumnya. Terus Aruna dan Lidahnya merupakan film yang bercerita tentang dunia kuliner. Terus puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono berkisah tentang cinta yang sederhana. Terus buku Garuda di Dadaku ditulis oleh Salman Aristo. Terus lagu berjudul Sudah dinyanyikan oleh Ardhito Pramono, sangat menyentuh perasaan. Jadi untuk penulisan judul film itu bisa dengan tanda petik ya. Tanda petik ataupun juga dengan dimiringin gitu. Jadi ada beberapa opsi. Terus diperhatiin penulisannya kayak kalau mau judulnya itu besar huruf besar semua bisa, kalau mau huruf besar hanya di awal kata itu juga bisa. Aruna dan Lidahnya merupakan film yang bercerita tentang dunia kuliner. Ini pun juga bisa diganti dengan tanda apa namanya dimiringin gitu. Di italic kalau mamanya pakai word di italic. Terus puisi Aku Ingin. Nah, ini udah benar pakai tanda petik. Karya Sapardi Djoko Damono berkisah tentang cinta yang sederhana. Terus
Buku Garuda di Dadaku ditulis oleh Salman Aristo. Judul buku. Judul buku dimiringin juga bisa ya, sama halnya dengan film. Habis itu lagu berjudul Sudah yang dinyanyikan oleh Ardhito Pramono sangat menyentuh perasaan. Ini juga judul lagu itu pakai tanda petik ya. Oke, habis ini kita bahas latihan ya. Untuk soal tahun lalu nggak ada, jadinya kita bahas latihan ini aja. Ini dari Pak Adi. Oke, kalau gini ku end dulu, habis itu nanti langsung masuk ya. Makasih.